Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ervina Aulia Lukman, NIM 290215597, Prodi Akuntansi Reguler Plus, mata kuliah Manajemen Keuangan, Dr. Pengampu Bapak Dermawan MM. Yang terhormat, di sini saya akan menjelaskan tentang laporan keuangan. Apa sih laporan keuangan? Laporan keuangan merupakan catatan informasi keuangan suatu perusahaan, termasuk semua transaksi yang terjadi dalam bisnis pada suatu periode tertentu. Pencatatan ini digunakan untuk menggambarkan kinerja perusahaan. Fungsi laporan keuangan. Laporan keuangan memiliki banyak fungsi, baik untuk perusahaan maupun pihak lain. Salah satu fungsi laporan keuangan adalah untuk menganalisis kinerja perusahaan sehingga bisa membuat prediksi tentang arah masa depan perusahaan tersebut. Laporan keuangan juga akan diberikan kepada investor yang nantinya menentukan apakah investor tertarik untuk menanam modal di perusahaan tersebut atau tidak. Selanjutnya ada jenis-jenis laporan keuangan. Yang pertama ada neraca. Laporan neraca biasanya disusun dalam dua bentuk, yaitu T atau T-form dan L atau L-form. Fungsi laporan neraca adalah sebagai penyediaan data keuangan yang akan digunakan untuk menghitung tingkat pengembalian perusahaan. Tidak hanya itu, laporan neraca juga digunakan untuk mengevaluasi struktur permodalan yang dimiliki oleh perusahaan. Yang kedua ada laba rugi. Laporan laba rugi digunakan untuk menggambarkan hasil usaha perusahaan dalam periode tertentu. Di dalam laporan ini, Anda akan mendapatkan berbagai data seperti pendapatan, sumber pendapatan, hingga jumlah biaya dan jenis pengeluaran perusahaan dalam periode tertentu. Yang ketiga ada perubahan modal. Laporan perubahan modal berisi jumlah dan jenis modal yang dimiliki oleh perusahaan pada saat itu. Laporan keuangan ini juga berisi merupakan modal serta sebab yang menyertainya. Laporan perubahan modal disebut juga dengan laporan perubahan ekuitas pemegang saham untuk jenis perusahaan perseorangan. Laporan ini biasanya digunakan untuk mengidentifikasi hal-hal yang menjadi penyebab atas adanya perubahan ekuitas pemilik perusahaan. Yang keempat ada arus kas. Jenis laporan keuangan yang dilanjutkan adalah laporan arus kas. Laporan ini menunjukkan arus kas masuk yang terdiri dari pendapatan atau pinjaman pihak lain serta arus keluar yang berupa biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh perusahaan pada periode tertentu. Yang kelima adalah laporan CALK. Laporan CALK merupakan singkatan dari catatan atas laporan keuangan. Format laporan keuangan jenis ini adalah memberikan informasi mengenai penjelasan yang dianggap perlu sehingga menjadi lebih jelas. Tujuan laporan CALK adalah untuk mempermudah pengguna dalam memahami isi dari laporan keuangan tersebut. Lalu ada keterbatasan laporan keuangan. Tidak bisa dipungkiri jika laporan keuangan memiliki fungsi dan peranan yang sangat amat penting bagi sebuah perusahaan. Meskipun begitu, perlu Anda ketahui bahwa laporan keuangan tetap memiliki keterbatasan. Hal ini karena pembuatan laporan keuangan sederhana bersifat terbuka sehingga investor bisa menarik kesimpulan yang tidak sesuai dengan kinerja keuangan perusahaan yang sesungguhnya. Tidak hanya itu, laporan hutang perusahaan yang dimuat dalam laporan keuangan mungkin bisa saja bagi beberapa investor. Namun sebaliknya, beberapa investor akan lebih khawatir dan ingin menarik uang mereka. Hal seperti inilah yang membuat laporan keuangan bisa menjadi pisau bermata bagi dua perusahaan. Di sini ada contoh laporan perusahaan dagang. Berikutnya adalah laporan keuangan untuk PT Hexindo Adi Perkasa Tbk.
sebuah perusahaan yang bergerak pada bidang usaha perdagangan dan penyewaan alat berat serta nelayan punah jual. Perusahaan ini didirikan pada tanggal 28 November 1988 dan memulai aktivitas komersialnya pada bulan Januari 1989. Di sini ada laporan posisi keuangannya pada tanggal 31 Desember 2017 disajikan dalam dolar Amerika Serikat kecuali dinyatakan lain. Di sini ada aset lancar dan aset tidak lancar. Untuk aset lancar ada kas dan bank senilai 44.533.1 rupiah. Lalu ada piutang usaha terdiri dari pihak ketiga atau neto. Lalu ada pihak berreklamasi, yaitu ada piutang non usaha, pihak ketiganya yaitu 156 sekian, dan pihak berreklamasinya ada 2.120.559 rupiah. Persediaan atau netonya ada 106.245.763 rupiah. Lalu ada uang mukanya ada 156.528 rupiah. Di sini ada pajak pertambahan nilainya yang dibayar di muka senilai 1.499.044 rupiah dan dibayarkan pada di muka yaitu sekitar 443.475 rupiah. Jadi total aset lancar yaitu sekitar 212.450.226 rupiah. Di sini ada aset tidak lancar. Pertama ada biaya dibayarkan di muka atau setelah dikurangkan bagian yang lancarnya yaitu sekitar 834.963 rupiah. Lalu ada aset keuangan tidak lancar senilai 4.579.765 rupiah. Ya, terus ada aset tetapnya juga senilai 34.066.273 rupiah. Ada aset tak berwujudnya. Aset tak berwujudnya senilai 238.926 rupiah. Lalu ada estimasi tagihan pajaknya 2.136.784 rupiah. Lalu ada aset pajak tangguhan senilai 4.392.500 rupiah. Yaitu lalu ada aset tidak lancar lainnya senilai 40.470 rupiah. Jadi total aset tidak lancarnya itu 46.289.231 rupiah. Jadi total asetnya, aset lancar dan aset tidak tetap yaitu senilai 258.739.457 rupiah. Nih, jadi jumlah aset lancar yaitu senilai 200, tinggal ditambah aset lancar dan ditambah dengan aset tidak lancar. Di sini ada liabilitas dan ekuitas. Untuk liabilitasnya ada jangka pendek dan jangka panjang. Di sini juga sama rumusnya yaitu di sini jumlah liabilitas jangka pendek senilai 104.276.650 rupiah dan jangka panjangnya ada 11.322.705 rupiah. Jadi total liabilitasnya yaitu 31.115.59.355 rupiah. Lalu ada ekuitasnya. Lalu di sini ada ekuitas, yaitu ada modal saham nilai nominalnya ada 100
rupiah per saham. Modal dasarnya ada 1.680.000 saham, dan modal ditempatkan dan di sektor penuh itu ada 840.000 rupiah. Nah, lebih jelasnya di sini ada total ekuitasnya, yaitu ada pokoknya ada yang 232.926 rupiah ditambah dengan 7.998.836 rupiah. Lalu ada saldo laba telah ditentukan penggunanya ada 4.646.585 rupiah, dan yang belum ditentukan penggunanya ada 107.190.017 rupiah, dan ada laba kompensasi lainnya yaitu 71.738 rupiah. Jadi total ekuitasnya ada 102 rupiah. Jadi total liabilitas dan ekuitasnya ada itu 259.739.457 rupiah. Nah, di sini ada laporan laba rugi PT Hexindo Adi Perkasa. Untuk pada tahun 2017, penghasilan netonya yaitu 239.723.805 rupiah, dan ada beban pokoknya juga, dikurang beban pokoknya senilai 190.262.225 rupiah. Jadi laba brutonya itu 49.461.580 rupiah. Lalu ada beban penjualannya 17.641.948 rupiah ditambah dengan beban umumnya. Nama beban umumnya dan administrasi 11.023.500 rupiah, dan dikurang dengan pendapatan lainnya sekitar 519, dan beban lainnya itu ditambah jadi 103.500 rupiah. Jadi laba usahanya itu 20.312.38 rupiah. Terus lalu ada penghasil bunga atau beban bunganya nih. Kalau penghasil bunganya ada 368.986 rupiah. Lalu ada beban bunganya ada 307.251 rupiah. Ini ada laba sebelum dipajakan ada 20.373 rupiah dan 773 rupiah. Jadi di sini ada penghasil neto, lebih jelasnya ada penghasil netonya sekitar 239.723.805 rupiah, dan jumlah laba usahanya ada 20.312.38 rupiah, yaitu selalu ada laba sebelum pajak penghasilan ada 20.373.773 rupiah, dan jumlah laba tahun berjalan ada 15.289.261 rupiah. Jadi total laba kompensatif tahun berjalan itu ada 15.289.261 rupiah, dan laba per tahunnya ada 0,02. Di sini juga ada laporan ekuitas. Nah, di sini yang terakhir ada laporan arus kas. Ada arus kas dari aktivitas koperasi, ada dari aktivitas investasi, pendanaan, dan naik turun neto kas dan bank. Di sini kas neto yang diperoleh dari aktivitas operasi yaitu senilai 41.530.333 rupiah. Dan kas yang digunakan untuk aktivasi investasi yaitu 329.8
Rp309.527. Dan cash yang digunakan untuk aktivitas pendanaan ada Rp14.691.400. Dan akhir tahunnya ada Rp44.533.138. Segitu aja penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf, mohon dimaklumkan banyak kekurangannya. Terima kasih.